Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Sylvia Desi, NPM 194040-2006, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan. Materi yang akan saya bahas adalah pengertian dan sejarah radikalisme, pandangan Islam tentang radikalisme, dan upaya Islam dalam mencegah radikalisme. Kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan sejarah radikalisme. Radikalisme sering kita dengar, akan tetapi apakah radikalisme itu? Secara etimologi, radikalisme dengan kata dasar radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radix, yang berarti ke akar, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan, dan amat keras untuk menuntut suatu perubahan. Nah, kalau secara definitifnya itu, radikalisme merupakan suatu paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan sosial politik dengan menggunakan cara-cara ekstrim. Nah, cara-cara ekstrimnya ini bisa berupa kekerasan, bahkan juga bisa teror. Kelompok-kelompok yang berpaham radikal ini menginginkan adanya perubahan yang dilakukan secara drastis dan cepat, walaupun harus melawan tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Sejarah radikalisme. Menurut Ensiklopedia Britannica, kata radikal dalam konteks politik pertama kali digunakan oleh Charles James Fox sekitar tahun 1797. Ia mendeklarasikan reformasi radikal sistem pemilihan, sehingga istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan yang mendukung reformasi parlemen. Radikalisme dapat mengacu kepada beberapa hal berikut. Yang pertama, ekstremisme dalam politik berarti tergolong kepada kelompok-kelompok radikal kiri, ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Yang kedua, radikalisasi, transformasi dari sikap pasif atau aktivisme kepada sikap yang lebih radikal, revolusioner, ekstrem atau militan. Sementara istilah radikal biasanya dihubungkan dengan gerakan-gerakan ekstrem kiri. Radikalisasi tidak membuat perbedaan seperti itu. Materi yang kedua yaitu pandangan Islam tentang radikalisme. Yang pertama, Islam tidak menyukai kekerasan. Agama Islam adalah sumber dalam pendidikan akhlak termasuk perilaku. Dalam hal ini, perilaku yang Islami orang Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak Allah dan Sang Pencipta perdamaian. Dengan demikian, Islam berarti mewujudkan perdamaian, dan Muslim berarti orang yang mewujudkan perdamaian melalui tindakan dan perbuatannya. Karena Islam itu bukanlah agama kekerasan, melainkan agama yang membawa kesejukan, kedamaian, dan penghormatan. Bukan hanya untuk agamanya saja, melainkan untuk semuanya. Yang kedua, Islam sebagai agama yang mengajarkan lemah lembut. Agama Islam ditegaskan untuk lemah lembut dalam berbagai hal, serta aktivitas yang dilakukan oleh penganutnya. Bahkan dianjurkan untuk lemah lembut baik terhadap sesama maupun kepada penganut agama lain. Berikutnya ke materi yang terakhir, yaitu upaya Islam dalam mencegah radikalisme. Pertama adalah menanamkan kesadaran yang setinggi-tingginya atau mengarahkan kepada masyarakat sebagai makhluk yang berbudaya yang memiliki kemampuan untuk mengolah akal dan pikiran, bahwasanya tindakan radikal adalah sangat tidak layak untuk dilakukan oleh masyarakat yang memiliki akal dan pikiran. Kapasitas yang tepat untuk memberikan pengarahan pada usaha ini adalah para tokoh agama, dengan memberikan pemahaman bahwa agama sangat melarang tindakan radikal, karena itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang kedua, harus diakui bahwa hal yang sangat mendasar dari munculnya gerakan radikalisme adalah berasal dari aspek moral dan lemahnya iman. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah menanamkan nilai agama sedini mungkin, sehingga segala tingkah laku manusia dibaluti oleh nilai-nilai agama. Yang ketiga adalah mendukung aksi perdamaian. Yang keempat adalah penataan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima yaitu tindakan yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi para pelaku tindakan radikal. Adapun yang paling berperan pada usaha ini adalah para penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan apabila para penegak hukum bertindak tidak pandang bulu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.